Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi, NIM 2314010117 dari Fakultas Ilmu Komputer. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang setting Active Directory Domain Controller. Oke, pertama kali kita siapkan dulu virtual mesinnya, Windows Server yang mau kita set di sini. Ya, di sini saya sudah siapin Windows Server 2019 yang kemarin sudah diinstal di bagian setting. Namanya saya ganti biar jelas Windows Server 2019 DC. Karena dia akan berfungsi sebagai domain controller, ini hanya nama aja ya di VirtualBox. Oke, kemudian saya punya catatan di sini. Kalau saya suka bikin catatan, nah ini catatan saya. Kalau saya bikin server namanya, nah ini namanya server 2019 DC, berfungsi sebagai domain controller. Hostname-nya jkt-dc1 ya. Domainnya sukasuka.com. User administrator, passwordnya rahasia DC 2023. Ini dia passwordnya. Nanti saya jelasin untuk apa ini. Kalau saya buat catatan, ya Anda juga silakan buat catatan sendiri. Oke, kemudian kita setting dulu, kita siapin networknya. Networknya kita gunakan host only adaptor. Kita buat jadi, kita akan membuat network sendiri. Nah, diagramnya kira-kira seperti ini. Jadi dari ORE ke VM host only network, kita buat sebuah switch di sini, kemudian kita sambungkan koneksinya ke server yang mau kita setting JKT1. Oke, kita kembali ke VirtualBox. Oke, ini pastikan seperti ini ya networknya. Host only adaptor name-nya, virtual host only-nya internet adaptor. Nanti dia akan mendapatkan IP, mana yang nantinya dia akan mendapatkan IP dari range server. Nah, ini antara 192.168.5.61.01 sampai 254. Cuma IP-nya nanti kita akan stalking. Oke, kita start dulu Windows servernya. Oke, sudah start. Oke, ini kita login dulu. Oke, passwordnya belum sesuai dengan catatan yang saya buat ya. Nah, saya akan ubah passwordnya dulu. Untuk mengubah passwordnya ya gampang sekali. Kita masuk ke komputer manajemen saja biar lebih bagus gantinya ya, di bagian local user and group. Oke, saya ganti passwordnya dulu, administrator, set password, kemudian sesuaikan namanya tadi rahasia DC 2023. Oke, silakan bikin password yang Anda sukai. Di sini passwordnya loginnya ya login administrator. Oke, sudah siap, sudah di set. Oke, sekarang bagaimana caranya membuat domain controller utama? Caranya begini. Pertama, kita tentukan dulu IP address-nya, karena yang namanya server itu di mana-mana itu menggunakan statis IP address untuk mudah di manage. Kita cek dulu IP-nya sekarang berada di 196.856.11. Ini sudah saya stalking. Kalau Anda belum tahu caranya stalking, gampang. Kita masuk ke control panel, terus masuk ke network and sharing center network. Mana networknya? Kok hilang? Oh ya, ini ya. Ini centernya. Oke, kita lihat di sini adaptor yang ada di sini. Kita masuk ke properties. Oke, ubah IP-nya menjadi statis. Di sini saya pakai range yang sesuai disediakan oleh VirtualBox, yakni 192.16.856 sekian. Di sini yang saya taruh 11 di for gateway, kosongin aja. DNS-nya saya masukin DNS lokal. Tujuannya ya ini supaya tidak karena kita belum punya DNS server, jadi DNS-nya dia menuju ke diri dia sendiri. Close. Selanjutnya kita harus mengganti hostname-nya. Kita klik di local server. Kita lihat di sini komputer name atau hostname-nya sekian bla bla bla. Oke, ini kita harus sesuaikan dengan kebutuhan kita. Klik saja. Nah, ini di sini klik aja komputer name-nya, kemudian klik change. Nah, ini komputer name atau hostingnya kita ganti sesuai catatan kita. Jika ya di sini diisi 1 JKT minus, di sini 1 JKT. Ini klik OK, klik OK lagi, klik close. Nah, dia minta restart. Oke, kita restart aja. Oke, kita tunggu di restart sampai login. Sampai login lagi. Oke, sekarang kita login lagi dengan password yang tadi kita buat. Oke, seperti biasa kita akan dibawa ke server manager. Ini dialog seperti ini, di close aja, tidak apa-apa. Oke, selanjutnya untuk menjadikan server ini sebagai domain controller utama, di bagian menu dashboard
di server manager ini kita klik manage, kemudian klik ada di rules and futures. Artinya kita akan menambahkan peran server ini sebagai apa? Oke, di sini ada pemberitahuan service karena kita ini lokal, kita belajar role based installation, kita klik next. Oke. Nah, ini informasi jadi servernya ini cuma satu, kelihatan di sini JKT saja. Di sisi satu artinya kita belum punya server yang lain. Itu di sini hanya server yang sedang kita jalankan di sini. Oke, klik aja next. Oke, di sini kita bisa pilih server row. Oke, setelah diklik, nah ini kita ditanya fitur apa saja yang mau digunakan di Active Directory. Oke, nah ini fitur tambahan lagi yang mungkin kita install sebagai apa, defaultnya adalah group policy management. Ya, ini wajib ya, harus install, tapi kita bisa tambahkan lagi apakah dia sebagai ya stable, web core, contohnya sebagai web server, mau sebagai BitLocker, drive, encryption, background fitur-fitur tambahan aja. Anda silakan lihat ke bawah kalau ada mau ini, kalau mau tahu ini fitur apa saja di server yang bisa kita install, tapi defaultnya kita pakai yang ini saja, enggak masalah. Oke, kemudian kita klik next. Nah, ini keterangan servisnya, store information about us computer device on the network. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya ya, ini cuman tambahan saja. Ini adalah fitur tambahan lagi, nggak wajib Active Directory, ini bawaan dari Microsoft 5 fitur dari Microsoft. Kita klik next saja. Oke, kemudian kita klik install karena kita akan mulai menginstal. Oke, ini butuh waktu beberapa saat, beberapa menit, jadi kita tunggu aja, nggak apa-apa. Oke, sudah selesai instalannya. Kita klik close. Nah, oke, kita perhatikan di kanan atas ini ada notification di sini. Nah, di sini ada pilihan promote di server to domain controller. Kalau ada notifikasi, berarti biasanya ada sesuatu yang harus kita kerjakan, ada yang harus kita lakukan karena ada sesuatu yang telah terinstall atau telah terkonfigurasi. Di dalam kasus ini ada informasi di bawah sini, ada fitur installation sudah selesai yang sudah kita kerjakan. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mengaktifkan domain controller di server ini, promote di server to domain controller. Selanjutnya kita klik saja di sini promote di server, terus di domain controller. Oke, di sini kita masuk ke development configuration, kita ada pilihan development operation. Ini sebagai apa, bukan sebagai apa, mau dijadiin apa maksudnya. Di sini kita harus bisa menambahkan domain controller ini, si server ini ke domain yang sudah ada, tapi kita nggak akan pilih yang ini karena kita belum bikin domain sama sekali. Yang kalau di bawah ada the new domain untuk nesting force, kita pilih yang ada the new force root domain name. Nah, root domain name-nya ini, nama domainnya apa, kita klik aja yang tadi sukasuka.com. Nah, ini nama perusahaan yang kita gunakan, sukasuka.com. Mereka ini domain yang saya catat di sini. Oke, kemudian klik next. Kita tunggu dulu, dia lagi konfigurasi. Oke, sekarang di sini ada konfigurasi lagi, fungsional levelnya. Ini untuk kompatibilitasnya Windows Server berapa kita bisa lihat di sini, forestnya, functionnya, levelnya. Kenapa di sini ada pilihan, ada Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2 sampai 2016. Karena gini, terkadang ada sebuah perusahaan yang masih menggunakan Windows Server versi lama. Versi lama kenapa? Ya karena upgrade Windows Server itu lisensinya mahal, butuh biaya, butuh waktu. Terus sehingga kita bisa tentukan kompatibilitasnya. Server kita ini mau di Windows Server versi berapa? Biasanya masih pakai versi lama ya karena harganya lebih murah lisensinya daripada yang baru. Oke, di sini kita forest levelnya, pilih saja yang 2016 karena kita kan servernya 2019, jadi kompatibilitasnya saja nggak ada yang 2016. Oke, domain name-nya, sistem DNS-nya, global catalog yang ini spesifik. Jadi artinya server ini bisa berfungsi sebagai DNS dan sebagai global
katalog fitur global katalognya aktif, kemudian paspornya. Nah, ini paspor directory service restore mode atau DSRM-nya fungsinya apa? Kalau misalnya terjadi masalah pada server, kita bisa merestore, kita bisa mengembalikan konfigurasi directory service dari server ini. Paspornya apa? Kita lihat catatan kita di SM4 rahasia 2023. Terus besar, ingat ya, paspor ini itu kurang oke. Kita klik next. Oke, di sini ada peringatan adalah server, jadi kita abaikan saja dulu. Nanti kita ini bisa dibikin, bisa kita buat nanti DNS servernya, kita bisa buat nanti ketika kita klik next aja, tidak jadi masalah. Oke, sekarang kita akan disuruh membuat netbus. Netbus di sini itu adalah komputer name atau host name perangkat yang tipe zaman dulu banget, tahun 90-an, bahkan sebelum tahun 2000-an. Waktu zaman Windows Server di bawah tahun 2000-an, yang namanya komputer name itu tidak boleh lebih dari 12 karakter. Zaman dulu ya, kalau setelah 2000 ke atas, nah itu udah boleh. Nah, yang ini buat kompatibilitasnya saja, kalau seandainya di perusahaan atau tempat kita menginstal dulu seperti ini masih ada perangkat zaman dulu sekali, masih ada OS zaman dulu banget, kayak OS tahun Windows 95, Windows 98, atau pokoknya OS lain yang masih belum mengenal karakter hostname di atas 12 karakter. Oke, di sini ada suka-suka aja, bahaya. Kemudian kita klik next. Oke, kita tunggu. Oke, ini tempat. Nah, oke, ini adalah konfigurasi tempat penyimpanan database folder, log file folder. Nah, ini informasi ini adalah informasi tentang konfigurasi Windows Server, komen konfigurasi address, database, log file. Jadi ada log file atau aktivitas apa saja yang terjadi di database server ini. Oke, kemudian kita klik next saja. Oke, nah ini sudah di review, kita bisa lihat kita sudah ngapain aja, barusan konfigurasi ya sudah kita buat. Nah, sebelumnya suka-suka force function level Windows Server 2016, editionnya, optionnya apa saja, global catalog ada, terus global catalog deletion ada. Oke, di sini database-nya, di sini database foldernya apa, kita bisa lihat scriptnya, view scriptnya. Nah, ini script instalasi PowerShell-nya yang sudah kita bikin. Kalau sekarang kita klik next, nah dia lagi ngecek kebutuhan apa saja yang sudah terpenuhi untuk instalasi. Ini kita tunggu. Oke, di sini ada yang tanda seru, artinya peringatan Windows Server default for the security. Name cuman peringatan aja, warning saja yang sebenarnya kita bisa abaikan. Contohnya kayak delegation untuk DNS server ini tidak bisa dibuat ya, karena kita belum punya DNS server, jadi abaikan saja dulu. Oke, di sini register checksnya successful. Oke, kita install, kemudian kita klik next. Oke, kita tunggu instalasinya. Dia server ini kita naikkan sebagai domain controller utama. Oke, sudah selesai. Dia ada peringatan you're about to sign out, jadi komputernya ini, si server ini akan di restart. Oke, kita klik close saja dan dia restart sendiri. Kita tunggu sampai login kembali. Oke, kita login sebentar lagi. Oke, lagi offline komputer setting karena dia baru naik sebagai domain controller. Kalau seandainya agak lama nggak apa-apa, ditunggu saja karena dia sedang konfigurasi awal sebagai domain controller. Oke, kita login, lagi agak lama tadi proses loginnya. Oke, sekarang kita login. Oke, sekarang kita lihat di sini di server manager. Oke, klik local server, lagi loading. Oke, ini lagi kalau ada biru ini lagi loading di atas, berarti dia lagi login ya. Prosesnya ada biru-biru jalan di sini indikatornya. Oke, kita lihat di sini komputernya JKT diisi satu domain sukasuka.com, Windows Defender Fire Public on Remote Management Enable, artinya bisa di remote desktop ini. Disable berarti dia tidak bisa di remote ya, di remote management enable. Oke, internet. Nah, ini cuman ini lupa saya ganti, ini ada yang
Saya lupa ganti di sini untuk IP version 6-nya, kita disable saja dulu. Soalnya kita belum perlu. Oke, klik close saja. Oke, kita refresh. Oke, jadi internet ya. 192.9856.11. Kita lihat di sini informasinya nih, lost installation update, never, belum diinstal update apapun, belum mengecek update apapun. Waktunya misalnya zone waktu, produk, ID sekian. Oke, sebelum login kalau kita perhatikan, kita sign out dulu ya, kita perhatikan sebelum login. Oke, sekarang perhatikan tadi tulisannya sebelum kita konfigurasi sebagai domain controller, dia cuman administrator aja, tapi sekarang jadi suka-suka administrator ya. Suka-suka ini adalah nama domain. Jadi server ini sudah berfungsi sebagai domain controller dan sudah tergabung ke dalam domain suka-suka. Oke, kita coba login lagi. Oke, sekarang kita masuk ke server manager. Nah, sekarang kita klik tools, terus klik DNS, kita lihat konfigurasi DNS-nya. Nah, di sini pada DNS ada JKT DC1. Kita lihat di sini konfigurasi JKT1, klik lagi di bawah sini forward locks up zone. Ada reversion transpoint conditional forwards, yang ini beberapa informasi mengenai domain controller. Nah, ini namanya MDC ya, MSDCS sukasuka.com. Ini Microsoft Domain Controller service sukasuka.com. Di sini ada beberapa informasi seperti domain controller, kemudian ini ada site, terus beberapa tambahan informasi tambahan di sini. Anda silakan lihat-lihat sendiri. Lalu di sini ada informasi tambahan lagi sukasuka.com-nya. Ini domainnya, nah ini hostnya tuh, terus domain DNS zone dan sebagainya. Nggak akan saya bahas lebih mendalam di sini. Kita belum masuk materi tentang DNS, jadi silakan Anda lihat-lihat dulu konfigurasinya supaya bisa Anda lebih tahu. Oh, Windows seperti ini, konfigurasinya begini, fitur-fiturnya seperti ini. Intinya di bagian DNS Manager ini adalah informasi database dari DNS atau domain name server. Jadi server ini tidak hanya berfungsi sebagai domain controller, Active Directory domain controller saja, tapi juga sebagai DNS Manager. Oke, sekarang kita sudah berhasil membuat server ini sebagai domain controller. Silakan Anda coba praktik sendiri ya, cara-caranya ikuti langkah-langkah yang sudah saya contohkan tadi. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah membahas bagaimana melakukan setting Active Directory domain controller di Windows Server 2019. Oke, kalau begitu sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga penjelasan saya bisa disimak dengan baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.